Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil pembelajaran kami yang bertemakan tentang mediasi, yang disusun oleh saya sendiri, Nabila Adam, NPM 009, dan rekan saya, Dewi Ayu Aryani, dengan NPM 0010. Dewi. Ora jelas. Lanjut, Nabila. Iki wes tekan baru slide kedua sampai yang mediasi. Kalau kamu mau. Suaranya nggak jelas sih, Dewi. Masih. Iya, Pak. Ya udah, aku aja, saya aja ya, Pak. Ya, Ya, yang pertama tentang pengertian mediasi. Mediasi itu sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu mediare, yang berarti berada di tengah. Berada di tengah ini bermakna seorang mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Lalu, menurut para ahli, menurut Lawrence Boll, mediasi adalah proses pengambilan keputusan di mana pihak dibantu oleh mediator. Dalam hal ini, upaya mediator untuk meningkatkan proses pengambilan keputusan dan untuk membantu para pihak mencapai hasil yang mereka inginkan bersama. Lalu menurut J. Volberg dan A. Taylor, mediasi adalah proses di mana para peserta bersama-sama dengan bantuan dari orang yang netral, sistematis, mengisolasi sengketa dalam rangka untuk mengembangkan pilihan, mempertimbangkan alternatif, dan mencapai penyelesaian sengketa yang akan mengakomodasi kebutuhan mereka. Lalu selanjutnya adalah landasan hukum tentang mediasi. Landasan hukum tentang mediasi itu sendiri, yang pertama, ada pada Peraturan Mahkamah Agung atau Perma nomor 2 tahun 2003 tentang mediasi, yang selanjutnya diamandemen atau diperbarui dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, yang selanjutnya lagi juga diperbarui dalam Perma RI nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Lalu selanjutnya adalah latar belakang dari mediasi. Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia memberlakukan mediasi ke dalam proses perkara di pengadilan didasari atas beberapa alasan sebagai berikut. Yang pertama, proses mediasi diharapkan dapat mengatasi masalah penumpukan perkara. Lalu yang kedua, proses mediasi dipandang sebagai cara penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan mudah dibandingkan dengan proses litigasi. Yang selanjutnya, pemberlakuan mediasi diharapkan dapat memperluas akses bagi para pihak untuk memperoleh rasa keadilan. Selanjutnya, institusionalisasi proses mediasi ke dalam sistem peradilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa. Lalu selanjutnya ada prinsip mediasi. Untuk prinsip-prinsip dari mediasi itu ada 5. Yang pertama adalah prinsip kerahasiaan. Yang dimaksud di sini adalah bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh mediator dan pihak-pihak yang bersangkutan tidak boleh disiarkan kepada publik atau pers oleh masing-masing pihak. Sang mediator juga harus menjaga kerahasiaan dan isi dari mediasi tersebut pada akhir sesi. Sebaiknya menghancurkan semua dokumen yang dihasilkan selama mediasi, dan mediator tidak bisa dijadikan sanksi di pengadilan atas kasus yang ia prakasai penyelesaiannya melalui mediasi. Lalu selanjutnya adalah prinsip sukarela atau volunteer. Prinsip sukarela ini adalah pihak yang bertikai datang ke mediasi atas keinginan sendiri tanpa paksaan dan tekanan dari pihak lain atau pihak luar. Lalu selanjutnya ada prinsip pemberdayaan atau empowerment.
didasarkan pada asumsi bahwa orang yang mau datang ke mediasi sebenarnya mempunyai kemampuan untuk menegosiasikan masalah mereka sendiri dan penyelesaian itu harus datang dari masing-masing pihak sehingga memungkinkan para pihak untuk menerima solusinya. Lalu selanjutnya ada prinsip netralitas atau neutrality. Dalam mediasi, sang mediator hanya memfasilitasi prosesnya saja, dan isinya tetap diputuskan oleh para pihak yang bersengketa. Mediator tidak bertindak layaknya hakim yang memutuskan benar atau salahnya satu pihak, mendukung pendapat salah satu pihak, dan memaksakan pendapat kepada kedua belah pihak. Lalu yang terakhir ada prinsip solusi yang unik atau a unique solution, solusi yang dihasilkan dari pemberdayaan masing-masing pihak sehingga tidak harus sesuai dengan standar legal dan berdasarkan kreativitas dari pihak-pihak yang bersengketa. Lalu selanjutnya ada prosedur mediasi. Untuk prosedur mediasi itu sebenarnya ada 3, dan yang pertama adalah tahap pramediasi. Tahap pramediasi adalah tahap awal di mana mediator menyusun sejumlah langkah dan persiapan. Yang dipersiapkan antara lain yang pertama, membangun kepercayaan diri yang tidak berujung pada sikap ambisius, bahwa ia dapat menyelesaikan semua hal dalam waktu singkat. Lalu yang kedua, menghubungi para pihak untuk menyampaikan keinginannya menjadi mediator. Lalu selanjutnya ada menggali sejumlah informasi awal yang menjadi persoalan utama dalam sengketa dan memberi informasi awal tentang semua yang berkaitan tentang proses mediasi. Lalu selanjutnya memformulasikan sejumlah pertanyaan yang secara tidak langsung mengajak para pihak untuk fokus memikirkan pada masa depan. Dan yang terakhir, mengkoordinasikan para pihak yang bertikai dengan menghubungi pihak secara bersamaan yang tidak memakan waktu yang lama. Dewi, bisa nggak? Dewi, bisa nggak? Lanjut. Oh iya Pak, lanjut ya. Selanjutnya ada tahap pelaksanaan mediasi. Pada tahap pelaksanaan mediasi ini, mediator harus yang pertama memberikan sambutan pendahuluan. Mediator dengan memperkenalkan identitas diri dan mengemukakan perannya dalam proses mediasi. Lalu selanjutnya ada presentasi dan pemaparan kisah para pihak secara detail, namun menghindari dari kesalahpahaman dan persepsi dari para pihak. Lalu selanjutnya ada mengurutkan dan menjernihkan permasalahan sehingga terbentuk draft permasalahan untuk memahami persoalan mereka dan kebutuhan khusus yang diinginkan oleh para pihak. Lalu ada berdiskusi dan negosiasi masalah yang disepakati, lalu menciptakan opsi-opsi yang dapat berasal dari usulan para pihak bersengketa maupun pengalaman dan pendapat orang yang disegani. Lalu ada menemukan butir kesepakatan dan merumuskan keputusan sehingga terbentuk suatu perjanjian. Dan yang terakhir, penutup mediasi dan mengingatkan para pihak bila akan lebih bermanfaat bila perjanjian dapat ditindaklanjuti oleh mereka. Lalu tahap terakhir adalah tahap implementasi hasil mediasi. Tahap ini merupakan tahap di mana para pihak menjalankan hasil-hasil kesepakatan yang telah mereka tuangkan bersama dalam suatu perjanjian tertulis dan yang dibantu oleh para pihak lain yang membantu terlaksananya kesepakatan tertulis. Lalu selanjutnya adalah mediator. Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Tugas mediator adalah yang pertama, mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati. Yang kedua, mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi. Yang ketiga, mediator dapat melakukan kaukus atau pertemuan terpisah selama proses mediasi berlangsung. Yang terakhir, mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.
Lalu selanjutnya ada keunggulan dari mediasi. Keunggulan yang pertama adalah proses mediasi relatif lebih mudah dibandingkan dengan alternatif penyelesaian sengketa yang lain. Lalu para pihak yang bersengketa cenderung menerima kesepakatan yang tercapai karena kesepakatan tersebut dibuat sendiri oleh para pihak bersama-sama dengan mediator. Dan yang ketiga, putusan mediasi juga dapat digunakan sebagai dasar bagi para pihak yang bersengketa untuk melakukan perundingan-perundingan ataupun negosiasi di antara mereka sendiri jika suatu saat dibutuhkan bila timbul sengketa yang lain di antara para pihak yang bersengketa tanpa perlu melibatkan mediator. Lalu yang terakhir, terbukanya kesempatan untuk menelaah lebih dalam masalah-masalah yang merupakan dasar dari suatu sengketa. Ya, lalu selanjutnya ada kekurangan mediasi. Sisi negatif dari mediasi adalah bisa saja mediator lebih memihak kepada salah satu pihak. Lalu waktu yang dibutuhkan sangat lama karena harus mempertemukan kedua belah pihak dan kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan, dan dari pertentangan-pertentangan tersebut harus dirumuskan sebuah kesepakatan. Lalu yang ketiga, selain itu, dalam proses mediasi harus dimunculkan informasi yang cukup sebagai bahan perundingan. Lalu yang terakhir, kepatuhan para pihak dalam menaati kesepakatan yang dibuat dan pengaruh mediator dalam proses mediasi sangat mempengaruhi kesepakatan yang akan dicapai oleh pihak-pihak yang bersengketa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk pertanyaannya, kami lanjutkan di grup WA saja ya, Pak. Oke, ya. Silakan ditutup. Ya, Pak. Ya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dilanjut di grup WA ya. Ya, Pak. Ya.